Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Kita mengawali pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Ayat pokok dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tuhan mengajar kita untuk saling mengasihi. Allah sendiri mengajar dan memberi contoh. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karena kasih Tuhan yang besar. Kasih berarti pengorbanan. Hidup dalam kasih adalah sebuah perintah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-21, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Perintah Tuhan harus dilakukan. Tuhan mau umatnya taat kepada perintahnya. Orang yang taat, dialah orang yang hidup dalam kasih. Apakah yang Yesus ajarkan mengenai kasih? Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-21, di situ tertulis, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang-orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi orang-orang yang taat firman-Nya. Ada beberapa contoh sehari-hari untuk mempraktekkan kasih. Yang pertama, setiap orang yang mempunyai kelebihan berkat secara jasmani harus memperhatikan orang-orang yang berkekurangan dengan cara memberi. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18, di situ tertulis, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan,
tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hal yang kedua, sebagai contoh hidup dalam kasih, adalah orang yang hidup dalam damai, yang membawa damai dengan semua orang. Tidak boleh ada rasa benci dan pertikaian. Di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 tertulis, "Jikalau seseorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Yang ketiga, setiap umat Tuhan tidak boleh mengasihi diri sendiri. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang keempat dijelaskan, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Orang yang hidup untuk kepentingan diri sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain adalah orang yang tidak suka melakukan firman Allah. Sebab itu, mari kita mempraktekkan kasih itu. Hal yang keempat, seseorang yang mau mengasihi Tuhan, ia tidak boleh mengasihi dunia. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16, di situ tertulis, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Orang-orang yang mengasihi dunia, orang yang hanya mau bersenang-senang, mereka adalah orang yang cenderung hidup dalam keinginan daging, yaitu hidup dalam hawa nafsu, hidup menuruti hawa nafsu dunia, akan membuat seorang jauh dari Tuhan, bahkan cenderung hidup dalam dosa, yang akhirnya membawa kepada kebinasaan. Masih banyak hal-hal tentang kasih yang Alkitab ajarkan. Sebab itu, mintalah kekuatan dari Roh Kudus supaya mampu hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam ketaatan, maka ada berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, sukacita dari Roh Kudus, dan hidup kekal yang Tuhan janjikan. Mari kita tetap percaya terus kepada Tuhan. Karena Allah adalah kasih, Dia akan mencukupkan segala keperluan kita dan mengampuni kelemahan kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan, meminta tolong kepadanya. Jangan kita berharap kepada manusia. Andalkan Tuhan dan mulailah meminta
dan berdoa kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang sangat besar yang menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang murah hati, Allah yang selalu mendengar dan mau mencukupkan apa yang kami perlukan. Berikan kami kasih itu Tuhan, ajar kami murah hati. Kiranya Tuhan mampukan kami melakukan firman Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan siapapun yang mengikuti doa pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan dan mengikuti acara ini. Tuhan cukupkan makan, minum, pakai, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkati kebutuhan keuangan mereka. Kalau mereka dalam kekurangan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Setiap mereka yang bekerja, yang mempunyai usaha, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Setiap ibu-ibu rumah tangga diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Semua keluarga-keluarga dan semua yang mendengarkan diberkati Tuhan. Berikan mereka semua kesehatan ya Tuhan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Yesus berkati semuanya. Setiap anak-anak sekolah juga Tuhan berkati, berikan sehat dan pintar. Kiranya Tuhan menolong semuanya. Haleluya. Kami juga berdoa juga bagi Bapak Gembala dan seluruh keluarga diberkati Tuhan, jasmani maupun rohani. Pakai di dalam pelayanan lebih heran lagi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa syafaat bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua menteri. Tuhan memberkati. Kiranya Indonesia semakin maju, diberkati Tuhan. Setiap usaha mengatasi pandemi, Tuhan Yesus tolong semuanya baik dan lancar. Setiap hamba Tuhan, penginjil, Tuhan pakai dan berkati di dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolonglah hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga dan pelihara, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan memberkati jasmani maupun rohani sepanjang hari ini. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.